Bicara RA tentu tidak hanya berbicara sebatas pengakuan hak atas tanah masyarakat, tapi bagaimana dia juga harus kita dorong bertransformasi menjadi basis-basis kekuatan ekonomi rakyat, basis-basis investasi rakyat, baik dalam konteks pangan termasuk juga basis-basis ekonomi yang lainnya. Salam perspektif baru untuk Anda yang mengikuti acara ini di media sosial YouTube dengan nama akun Perspektif Wimar PP. Saat ini, saya Hayat Mansur kembali hadir untuk memandu acara kesayangan kita semua, membahas beragam topik dari sudut pandang yang jernih. Sahabat perspektif baru, saat ini persoalan lahan sangat mendesak untuk diselesaikan. Dan konflik agraria menjadi salah satu konflik yang terus terjadi setiap tahun, bahkan setiap bulan. Kita bahas topik penting ini dengan seorang narasumber yang aktif, yang giat menekuni bidang ini, yaitu Bung Beni Wijaya, Kepala Departemen Kampanye Konsorsium Pembaruan Agraria atau yang sering disebut APA. Salam perspektif Bung Beni. Salam Mas, selamat siang. Ya, terima kasih Mas sudah gabung Mas. Nah, topik kita ini berat dan menyangkut kehidupan kita dan generasi kita mendatang. Nah, kita saat ini kan baru saja memasuki rezim baru ya, rezim pemerintah Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming. Nah, bagaimana kondisi konflik agraria ini dalam 10 tahun terakhir di masa pemerintahan rezim Presiden Joko Widodo? Baik, terima kasih Mas Mansur. Ya, kalau kita bicara soal konflik, tentunya sayang sekali tidak ada kabar baik ya. Justru kita di tahun 2024 sebagai tahun terakhirnya Jokowi itu eskalasi konfliknya justru cenderung naik. Kita mencatat ada 265 letusan konflik di atas lahan 1,1 juta hektar yang terjadi sepanjang tahun 2024. Nah, kalau kita tarik secara lebih luas ke belakang atau satu dekade ini, ada sekitar 3.234 letusan konflik agraria seluas 7,4 juta hektar dengan korban terdampak itu 1,8 juta keluarga. Nah, memang ini sangat miris kita saksikan karena kalau kita flashback kembali ke awal-awal Jokowi itu, Presiden Jokowi kan dari awal sebenarnya sudah menjanjikan adanya reforma agraria. Terus penyelesaian konflik dan redistribusi tanah seluas 9 juta hektar dan dibagi ke dalam 2 skema, yaitu melalui pelepasan kawasan hutan termasuk juga redistribusi tanah dari tanah-tanah terlantar dan XSHGU. Nah, namun sayangnya memang kita melihat justru terjadi paradoks selama 10 tahun terakhir. Upaya-upaya penyelesaian konflik dan desakan-desakan dari masyarakat sipil itu menguat di tengah jalan, artinya tidak ada kejelasan. Nah, KPS sendiri kan sejak tahun 2016 itu kan sudah mengusulkan sekitar 851 lokasi konflik yang kita sebut sebagai lokasi prioritas reforma agraria yang dengan luas itu 1,6 juta hektar yang dihuni oleh 2,2 juta petani, masyarakat adat dan nelayan. Nah, dari usulan kita tersebut sebenarnya nggak hanya 2% saja yang itu berhasil. Artinya hanya 21 lokasi yang berhasil diredistribusi. Artinya memang ada kemandekan ya, atau pelambatan dalam proses penyelesaian konflik tersebut. Yang menarik nih, tadi kan dikatakan bahwa ada kemandekan dan juga tadi disebutkan eskalasi konflik agraria itu cenderung naik dalam 10 tahun terakhir di masa reigning pemerintahan Jokowi. Walaupun sang presiden mempunyai program reforma agraria. Apa faktor utama penyebabnya? Ya, yang pertama kita lihat Presiden Jokowi sebenarnya sudah punya komitmen politik. Artinya komitmen politik itu kita lihat dari adanya janji reforma agraria itu. Termasuk juga adanya Perpres 86 tahun 2018 soal reforma agraria kan. Cuman memang kita lihat komitmen itu belum terlalu kuat. Karena kalau kita lihat dari awal, sebenarnya banyak kendala itu terjadi karena ada ego sektoral antar kementerian dan lembaga. Ada gap pemahaman antara apa yang diusulkan oleh masyarakat sipil atau gerakan petani, gerakan reforma agraria dengan pemerintah. Misalkan soal ego sektoral, dalam konteks konflik dalam klaim kawasan hutan. Nah,
Di sisi ini, itu kan berada di yurisdiksinya Kementerian Kehutanan waktu itu kan. Sekarang udah jadi Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup. Nah, sedikit sekali Kementerian Kehutanan atau Kementerian KHK itu mau menindaklanjuti usulan-usulan penyelesaian konflik. Bayangkan Mas, dalam laporan pemerintah itu sendiri, ada 3 ribuan desa itu berada dalam klaim kawasan hutan. Termasuk desa-desa yang ada di Jawa, di Lampung, di Bali. Tapi itu nggak bisa ditindaklanjuti dengan dalih bahwa Kementerian Kehutanan mengatakan bahwa tutupan hutan di daerah-daerah yang kita usulkan tadi, di daerah Jawa misalkan Bali dan Lampung itu sudah kurang dari 30%. Padahal lokasi-lokasi yang kita usulkan tersebut sebagian hampir semuanya itu merupakan bukan hutan lagi secara fungsi. Sudah menjadi lumbung pangan, lahan pertanian, sawah, pemukiman, bahkan ada juga yang merupakan pusat pemerintahan kecamatan. Termasuk misalkan konflik-konflik yang melibatkan BUMN, PTPN yang berhutani. Ini kan harus urusannya ke Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan dulu, protek pelepasan aset. Nah, sementara kementerian-kementerian ini tidak mau bekerja sama. Nah, ini yang kita dorong dari awalnya sebenarnya ini harus dipimpin langsung oleh Presiden. Jadi ketika ada hambatan-hambatan tersebut, ada diskresi politik yang bisa dilakukan. Terobosan langsung dari Presiden. Nah, dalam Perpres itu, meskipun secara kebijakan itu sudah positif ya, karena kita tahu bahwa ini adalah kebijakan peraturan pertama sejak adanya Undang-Undang Pokok Agraria. Namun memang secara substansi isi dalam itu masih perlu kita kritisi. Misalkan mengenai badan pelaksananya. Kita kan ingin badan pelaksana itu dipimpin langsung oleh Presiden yang bersifat otoritatif. Tapi yang dibentuk itu justru Satgas atau tim gugus tugas yang itu dikomandoi oleh Kementerian Koordinator. Kita bisa bayangkan antara kementerian, dikoordinir oleh kementerian itu terjadi ego saling ingin. Jadi tidak sinkron. Nah, termasuk juga adanya gap pemahaman. Misalkan yang kita maksud adalah kan insan konflik redistribusi tanah. Tapi yang dilakukan pemerintah sebenarnya selama ini tidak lebih dari sekedar penyerahan bagi-bagi sertifikat yang itu sebenarnya merupakan tupoksi sehari-hari dari Kementerian BPR ATN yang meskipun tidak ada program reforma agraria Jokowi harusnya itu sudah berjalan juga. Nah, ini yang menjadi persoalan. Bung Beni, bagaimana prospek dari penyelesaian konflik agraria ini di rezim pemerintahan baru? Ya, terima kasih Mas Mansop. Tadi sebelum saya ke sana, saya tadi ada ketinggalan sedikit sebenarnya yang membuat kemandekan tingginya konflik itu juga soal kencangnya atau derasnya investasi, misalkan investasi dari proyek-proyek pembangunan infrastruktur, PSN misalkan, yang itu bermuara terhadap pada banyaknya penggusuran, misalnya kayak konflik Rempang, Wadas, Kertajati, termasuk konflik-konflik PSN yang lainnya. Yang termasuk juga dalam ranah kebijakan, itu kita tahu bahwa Cipta Kerja itu sebenarnya banyak yang merubah atau merevisi undang-undang yang terkait dengan agraria tadi. Artinya yang undang-undang yang awalnya bertujuan untuk melindungi hak petani, itu dibuka lebar-lebar undang-undang kebijakan tersebut sehingga itu lebih gampang hilangnya proteksi terhadap hak asasi petani. Ini yang membuat juga dalam konteks kebijakan yang artinya ini semakin menambah warisan buruknya. Kembali kita berbicara kepada Prabowo sebagai presiden baru, tentu dalam konteks adanya rezim baru tentu juga ada harapan. Bagaimanapun presiden baru ada harapan baru, namun di sisi lain sebenarnya Presiden Prabowo punya warisan yang sangat banyak nih, dan sayangnya warisan itu buruk semua. Seperti yang kita katakan tadi itu, kemandekan penyelesaian konflik agraria pengusuran yang terus terjadi akibat investasi, pembangunan infrastruktur melalui PSN, termasuk regulasi-regulasi yang semakin liberal. Adanya bank tanah, kemudahan pengadaan tanah bagi PSN dan lain-lain. Nah, kalau kita mengacu kepada visi misinya Prabowo, kita sebenarnya melihat ada 2 peluang dari reforma agraria itu di visi misinya. Ya kalau kita sebut disebut Astacita ya. Itu Astacita kedua dan Astacita ke-6. Nah, Astacita kedua kan mematahkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. Termasuk Astacita ke-6 membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Termasuk juga
secara eksplisit juga disebutkan ada program reforma agraria yang itu dikaitkan dengan program swasembada pangan. Namun yang perlu kita kritisi juga adalah ini perlu dikawal atau perlu beri masukan karena misalkan dari 3 program unggulan Prabowo, misalkan soal swasembada pangan, soal pengentasan kemiskinan, dan soal juga makan bergizi gratis. Itu sebenarnya ya kalau kita lihat kan memang sangat perspektif kerajaan sekali. Bahwa swasembada pangan itu sudah jadi visi atau cita-cita kita sejak dulu, pengentasan kemiskinan juga, adanya makan bergizi gratis sudah. Tapi yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana implementasinya. Nah, misalkan di konteks swasembada pangan, alih-alih justru mendorong tumbuhnya basis-basis pertanian rakyat, namun Prabowo justru mendorong atau melanjutkan food estate, termasuk juga adanya program militerisasi, di mana aparat TNI dan Polri itu diterjunkan dalam konteks mensukseskan swasembada pangan, termasuk food estate. Padahal kalau kita lihat, selain banyak kegagalan yang sudah terjadi oleh food estate, termasuk militerisasi pangan ini juga melahirkan problema baru. Artinya justru juga melahirkan kasus-kasus perampasan tanah lagi. Nah, kalau saja ini di-drive atau didorong melalui dengan basis reforma agraria, saya kira ini akan sangat lebih bagus. Misalkan, reforma agraria itu kan selain penyelesaian konflik kan targetnya juga terciptanya kedaulatan pangan dengan lahirnya basis-basis pertanian rakyat yang bisa menyediakan kebutuhan pangan nasional. Kita bisa bayangkan, di data BPS itu ada hampir 17 juta petani grup. Petani grup itu artinya yang pemilikan tanahnya di bawah 2,5 hektar. Nah, jika presiden atau pemerintah punya komitmen untuk membangun swasembada pangan, untuk menciptakan swasembada pangan ini dari basis pertanian rakyat, mengapa tidak itu yang dijadikan basisnya? Artinya yang urem-urem tadi, yang tanahnya 0,5 hektar tadi, ditambah minimal 1 hektar saja. Artinya kita sudah punya hampir 17 juta basis pangan nasional. Nah, di KPH sendiri, masuk di Indonesia termasuk juga di anggota-anggota KPH, itu sebenarnya yang konflik-konflik itu misalkan kayak di Cilacap atau di beberapa daerah lainnya, itu ada lumbung-lumbung pangan yang sudah menjadi areal persawahan ratusan hektar, yang bahkan 1 hektarnya itu bisa menghasilkan pangan itu 6-8 hektar per sekali panen, tapi statusnya masih klaim kawasan hutan. Sehingga tangan-tangan negara itu tidak sampai ke sana. Artinya bantuan irigasi, bantuan jalan tanah, bantuan subsidi yang lain itu tidak sampai. Bayangkan kalau pemerintah mau menyediakan itu, nah sebenarnya kita nggak butuh lagi food state. Sebenarnya kita nggak butuh lagi harus militer harus turun. Cukup itu dibenahi sistem pasarnya, diberikan dukungan koperasi dan lain-lain. Saya kira kita sudah bisa, jangankan ketahanan pangan, kita bisa membangun kedaulatan pangan tersebut. Nah, Bung Beni, apakah itu artinya bahwa pemerintahan rejim Prabowo Subianto ini melanjutkan konsep dan implementasi dari reforma agraria pendahulunya, yaitu rezim Jokowi? Jadi tidak ada perubahan sama sekali. Saya kira perlu kita kawal ke depan ya, karena secara konsep sebenarnya dari cita-citanya Presiden, bahkan di pidato awal pelantikan itu kan juga sangat eksplisit beliau mengatakan petani, nelayan harusnya menjadi kaum yang harus kita berterima kasih. Nah, saya kira ini ke depan pemerintah harus lebih terbuka terhadap kritik atau masukan dari semua pihak agar program yang bagus ini saya kira tidak berjalan ke arah yang salah. Artinya justru menimbulkan problema baru. Nah, ini yang kita katakan kemarin ketika kita menggelar ASEAN Forum itu kan ada semacam pernyataan bersama atau joint statement dengan sejumlah kementerian terkait, misalkan Kementerian Agraria Tata Ruang, BP Taskin, Kementerian Koperasi, dan termasuk Kementerian Desa. Kita meminta adanya komitmen bersama bagaimana program-program ini harus, misalkan pengentasan kemiskinan, program pangan, dan ekonomi kerakyatan itu harus di-drive dengan menjalankan basisnya terlebih dahulu, yaitu menjalankan reforma agraria. Nah, ini yang menjadi panduan kita ke depan untuk selalu mengawal. Bung Beni, apa hasil yang penting dan bisa diimplementasikan untuk mempercepat reforma agraria dan penyelesaian konflik agraria di negara kita?
Ya, terima kasih Mas. Ya, kemarin kita sudah selesai melaksanakan satu ajang besar, forum besar ya, Forum Asia. Ini sebenarnya forum salah satu forum terbesar dan terpenting saya kira di Asia, di mana ada 500 delegasi, baik dari CSO, dari komunitas, dari delegasi pemerintahan, termasuk dari beberapa badan-badan UN, itu berkumpul, yang berasal dari 15 negara di Asia, berkumpul sebenarnya untuk membahas apa aja tantangan-tantangan yang dihadapi di Asia, yang mengenai terkait dengan hak atas tanah, konflik agraria, ketimpangan, termasuk juga persoalan gender dan lain-lain. Nah, di sisi ini kita kemarin melakukan semacam penandatanganan komitmen bersama dengan 9 kementerian untuk yang tadi itu bagaimana kita ingin bahwa visi misinya Pak Prabowo, Pak Presiden ini harus dikawal dan harus juga terbuka terhadap masukan dari pemerintah. Jadi kita melahirkan sebuah joint statement, namanya itu adalah komitmen aksi bersama pelaksanaan reforma agraria dan pembangunan pedesaan melalui usaha ekonomi kerakyatan, koperasi, badan usaha milik desa untuk mencapai keadilan, kedaulatan pangan, pengentasan kemiskinan. Nah, dalam komitmen bersama itu, joint declaration itu ada 5 poin yang kita sepakati. Pertama, perlunya percepatan reforma pelaksanaan reforma agraria berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria, termasuk juga mengacu kepada Perpres nomor 62 tahun 2020 tentang percepatan pelaksanaan reforma agraria. Nah, yang kedua itu usaha bersama untuk mendorong penguatan landasan kebijakan pelaksanaan RA melalui Undang-Undang Reforma Agraria, termasuk juga mendorong secepat mungkin pengesahan rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat yang saat ini sudah masuk prolegnas. Nah, ketiga itu pencapaian kedaulatan pangan melalui penguatan dan perlindungan pusat produksi pangan yang dimiliki oleh dan dikelola oleh rakyat, koperasi, badan usaha milik desa, dan lembaga ekonomi kerakyatan lainnya. Bung Benny, keempat. Sebelum lanjut yang ini, saya mau tanya nih. Tadi dikatakan salah satu komitmen bersama atau hasil dari Asia Forum itu adalah perlu percepatan reforma agraria. Pertanyaannya, bagaimana cara mempercepat reforma agraria? Ya, tentu dalam konteks badan pelaksanaannya harus ada komitmen dari pemerintah untuk membangun badan pelaksana yang lebih otoritatif. Kalau bisa itu dipimpin langsung oleh presiden. Yang kedua, dalam sesi landasan kebijakan, perlu adanya undang-undang reforma agraria. Kalau kita tahu bahwa di era Jokowi ada Perpres 86. Yang pertama ini kan statusnya cuma Perpres. Yang kedua juga secara substansi masih banyak kritik kita terhadap Perpres tersebut. Sehingga kita meminta dalam era 5 tahun ke depannya ada sebuah landasan yang lebih komprehensif, yang itu selevel undang-undang, yang itu bisa menerjemahkan dari Undang-Undang Pokok Agraria tadi itu. Termasuk juga adanya aksi kolektif antara sejumlah kementerian. Jadi tidak hanya Kementerian ATR saja, tidak hanya Kementerian Kehutanan saja, tapi juga bagaimana Kementerian Koperasi, Kementerian Desa, BP Taskin, dan lain-lain itu urung rembuk dalam mempercepat pelaksanaan, termasuk Kementerian Kemenkopangan dan Kementerian Pertanian. Karena bicara RA tentu tidak hanya berbicara sebatas pengakuan hak atas tanah masyarakat, tapi bagaimana dia juga harus kita dorong bertransformasi menjadi basis-basis kekuatan ekonomi rakyat, basis-basis investasi rakyat, baik dalam konteks pangan termasuk juga basis-basis ekonomi yang lainnya. Ini yang sebenarnya menjadi penting, sehingga itu bisa menjawab apa yang kita selama ini khawatirkan adalah soal kemiskinan yang terus naik dan juga krisis pangan yang terus mengancam kita. Ini yang sebenarnya harus menjadi perhatian. Nah, tentu juga ini harus ada keselarasan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, karena kita tahu bahwa konflik-konflik tersebut itu juga banyak sebenarnya terjadi di daerah-daerah, sehingga butuh keselarasan atau pemahaman yang sama antara pusat dan daerah tadi. Termasuk juga saya kira yang paling penting dalam konteks ini aparat keamanan termasuk polisi, TNI itu jangan sampai justru keberadaan mereka di wilayah konflik itu membuat situasi yang kontraproduktif, artinya main tangkap segala macam. Artinya harus ada komitmen untuk melindungi masyarakat yang memperjuangkan hak atas tanahnya itu, terutama yang di wilayah konflik yang selama ini masih jadi terjadi. Bung Benny, Saya kira gimana Mas? penting juga peran dari masyarakat untuk ikut terlibat dalam penyelesaian
konflik agraria dan pelaksanaan reforma agraria. Nah, apa peran yang harus dilakukan oleh masyarakat atau publik untuk bisa ikut mempercepat reforma agraria ini? Ya, kalau dalam konsep secara teorinya sebenarnya kan reforma agraria yang ideal itu adalah reforma agraria yang langsung datang dari masyarakat, Mas, atau yang juga di-drive oleh pemerintah. Jadi ada pertemuan ini. Maksudnya di satu sisi pemerintah punya agenda, punya visi misi itu. Yang kedua, rakyatnya proaktif untuk memberikan masukan dan usulan. Misalkan dalam konteks lokasi-lokasi penyelesaian konflik. Nah, tentu masyarakat harus mengusulkan wilayah-wilayah mana saja sebenarnya yang menjadi epicentrum konflik, itu yang diusulkan ke pemerintah. Di sisi lain pemerintah juga harus jemput bola ke daerah-daerah atau lokasi-lokasi tadi. Mana daerah-daerah yang seharusnya itu menjadi prioritas penyelesaian. Nah, ini yang selama ini tidak terjadi, di mana masyarakat termasuk KPS ini sudah mengusulkan lokasi-lokasi konflik tersebut sebagai prioritas penyelesaian konflik. Masalahnya itu tidak pernah ditindaklanjuti follow up oleh pemerintah karena tidak ada kesepemahaman antara maksud yang dituju oleh reforma agraria itu sendiri dengan implementasi yang dilakukan pemerintah. Ini yang terjadi selalu gap antara apa yang diusulkan masyarakat dengan apa yang dilakukan pemerintah. Termasuk juga sebenarnya dalam konteks ini ya masyarakat juga harus mengawal juga dalam konteks kebijakan. Jangan sampai nanti ketika program ini dijalankan ada kebijakan-kebijakan di luar itu yang justru kontraproduktif atau menghalangi proses penyelesaian konflik dan redistribusi tanah ini. Yang paling penting sebenarnya saya kira pemerintah harus jemput bola, harus mau terbuka menerima kritik atau masukan dari berbagai pihak, dari baik masyarakat sipil termasuk juga dari petani atau pedesaan. Oke, terima kasih Bung Beni. Sebagai penutup, saya hanya ingin menegaskan sekali lagi bahwa reforma agraria bukan hanya sekadar bagi-bagi sertifikat, dan reforma agraria bukan hanya persoalan rakyat yang berdampak pada petani, tapi pelaksanaan reforma agraria merupakan sebuah syarat utama bagi sebuah negara untuk bisa maju. Terima kasih, sampai jumpa di wawancara perspektif baru berikutnya.